Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan membahas kasus dari seorang wanita bernama Junko Furuta yang hidupnya berubah naas ketika dia diculik oleh 4 orang laki-laki. Kejadian ini terjadi pada tahun 1988 di Jepang. Penganiayaan, pembulian, dan pemerkosaan adalah hal yang mengerikan di Jepang. Tapi kasus yang menimpa Junko Furuta adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang paling kejam di Jepang modern. Selamat datang di Arindo Star. Furuta lahir di prefektur Saitama tahun 1971. Dia tinggal bareng orang tuanya, kakak laki-lakinya dan adik laki-lakinya. Furuta sekolah di SMA Yashio Minami dan bekerja paruh waktu di pabrik cetakan plastik. Kerjanya tuh sepulang sekolah sampai jam setengah 9 malam. Furuta ngelakuin itu untuk bantuin ekonomi keluarganya dan untuk tabungan masuk perguruan tinggi. Furuta disukain oleh teman-teman sekolahnya. Dengan nilai yang bagus dan gak pernah bolos, Furuta jadi siswi populer. Masuk akal ya kalau si Furuta ini populer. Soalnya wajahnya cantik, gak minum alkohol, gak pernah ke pesta, bahkan gak pernah pacaran loh. Gak ada alasan bagi teman-teman dan gurunya untuk gak suka sama Furuta. Awal dari cerita tragis itu dimulai ketika siswa laki-laki bernama Hiroshi Miyano yang punya reputasi sebagai tukang bully dan punya koneksi ke Yakuza naksir ke Furuta. Biasanya Miyano dan kawan-kawannya suka perempuan yang nakal, suka minum alkohol, ngerokok, atau pakai narkoba. Justru anak baik-baik kayak Furuta bakal direndahin oleh Miyano. Tapi kali ini Miyano bikin pengecualian. Dia tertarik ke Furuta. Miyano menyatakan cintanya, tapi Furuta menolak dengan alasan kalau dia lagi gak berminat pacaran dan pengen fokus sekolah. Selama ini semua siswa di sekolah menuruti kemauan Miyano. Apalagi kalau bukan karena mereka ini takut sama temen-temen Yakuzanya. Kalian pasti tahu sama Yakuza. Tapi bagi yang gak tahu nih, Yakuza adalah kelompok atau sindikat yang terorganisir di Jepang, yang sering dikaitkan dengan tindak kriminal. Mafianya Jepang lah. Sehingga wajar kalau Yakuza ditakutin oleh masyarakat. Tentu aja penolakan dari Furuta bikin Miyano marah besar dan mutusin untuk balas dendam. Lalu kehidupan bagai neraka yang dialami oleh Furuta ini pun dimulai. Jam setengah 9 malam tanggal 25 November 1988, Furuta pulang dari pekerjaan part-time-nya dengan naik sepeda ontel. Saat itu Miyano bareng temannya Joe Ogura dan Minato sedang berkeliaran di kota dekat tempat kerja Furuta. Mereka lalu ngelihat Furuta yang mengendarai sepeda. Dengan perintah Miyano, Minato menendang sepeda Furuta sampai terjatuh. Minato lalu kabur sementara Miyano pura-pura baru datang dan nawarin diri untuk ngantar Furuta pulang. Furuta saat itu nggak menolak, tapi ternyata Furuta dibawa ke sebuah bekas gudang yang nggak jauh dari situ. Di sana, Miyano mengancam Furuta dan menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Ketiga teman Miyano lalu datang dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase. Kenapa Furuta nggak kabur atau setidaknya ngelawan lah? Karena Miyano ini ngancam Furuta. Dia bilang kalau dia tahu tempat tinggal Furuta dari buku catatan yang ada di tasnya dan mengancam bahwa Yakuza ini akan menghabisi keluarganya kalau Furuta berusaha kabur. Kepolosan Furuta ini yang takut keluarganya diapa-apain bikin dia nurut. Tapi kita juga nggak bisa bilang, kabur aja, nanti lapor polisi. Karena ketakutan masyarakat Jepang saat itu terhadap Yakuza itu benar-benar nyata. Apalagi tahun 1980-an itu dianggap sebagai masa keemasan Yakuza. Jumlah anggotanya 180.000 di tahun itu yang bikin Yakuza jadi salah satu organisasi kriminal terbesar di masa itu. Jadi kalau ngebayangin Furuta sebagai cewek yang polos di dalam kondisi sindikat Yakuza yang emang lagi top-topnya di tahun itu, bikin masuk akal kalau Furuta nurut-nurut aja. Oke, pada 27 November orang tua Furuta ngelapor ke polisi karena Furuta nggak kunjung pulang. Gak lama berselang ada telepon dari Furuta. Jadi, ternyata untuk menghindari pencarian oleh polisi, Miyano memaksa Furuta berbohong kalau Furuta lagi nginep beberapa hari di rumah temannya dan minta agar polisi menghentikan pencarian Furuta. Di rumah Minato sendiri, orang tua Minato gak curiga karena Furuta dipaksa untuk ngaku sebagai pacar dari salah satu penculik tersebut. Sebenarnya keluarga Minato gak sepenuhnya percaya, tapi keluarga Minato memilih untuk diam karena takut dengan Yakuza kenalan Miyano. Kok Miyano masih susah payah nyuruh Furuta bohong ke keluarganya? Ya, karena Miyano ini bukan benar-benar anggota Yakuza kan. Hanya punya koneksi. Bisa aja keluarganya yang tergabung Yakuza.
Apalagi Miyano masih muda, dipikirnya itu cara terbaik. Di rumah itulah selama kurang lebih 44 hari ke depan, Junko Furuta berkali-kali mendapatkan penyiksaan yang kekejamannya melewati batas logika kemanusiaan. Bukan hanya oleh keempat laki-laki itu, tapi teman-teman yakuzanya juga sering diundang untuk ikut menyiksa Furuta. Gak ada yang bisa ngebayangin rasa sakit yang mereka lakuin ke Furuta. Bahkan dalam mimpi buruk sekalipun, Junko Furuta disiksa 44 hari oleh anak laki-laki. Mereka membuat Furuta telanjang sepanjang waktu selama 44 hari itu. Bahkan Furuta diperkaos oleh setidaknya 100 orang yang berbeda sebanyak lebih dari 400 kali. Mereka mencoba berbagai cara mengerikan untuk menyiksa Furuta, kayak gunting, botol, bohlam lampu panas, jarum, dan setrika dimasukin ke organ vitalnya yang mengakibatkan pendarahan hebat. Siswi paling populer di sekolahnya itu juga jadi sasaran kekerasan fisik. Seringkali Furuta dipukulin, digantung di atas plafon, lalu diperlakukan kayak karung tinju. Furuta dibikin kelaparan, dia dipaksa makan kecoa hidup dan minum urinnya sendiri. Bahkan dalam kondisi separah itu, Furuta masih dipaksa bermasturbasi di depan para pelaku. Pada Desember 1988, setelah sekitar 20 hari penculikan dan penyiksaan, Furuta entah gimana berhasil ngehubungin polisi. Tapi sebelum Furuta ngasih tahu lokasinya, Miyano udah keduluan mutusin telepon. Miyano yang marah langsung menghukum Furuta. Kaki Furuta dibakar, sementara bagian tubuhnya yang lain dimasukin botol besar yang bikin Furuta pendarahan dan kejang-kejang. Tapi Furuta masih bisa selamat dari semua penyiksaan itu, yang bikin dia terus mengalami pemarkaosan dan siksaan lain. Di titik itu Furuta sampai minta untuk dihabisi aja agar penderitaannya bisa berakhir. Memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan bikin kondisi fisik Furuta berubah. Wajahnya membengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan ngeluarin bau nggak sedap. Karena hal-hal itu, para pelaku kehilangan nafsu ke Furuta. Pada 4 Januari 1989, para pelaku ngelakuin penyiksaan lagi dengan meletakkan 2 lilin di kelopak mata Furuta, lalu membakarnya. Mereka lalu memukul kaki Furuta dengan tongkat berkali-kali. Di titik itu pendarahannya parah banget dan juga keluar nanah dari luka bakarnya yang terinfeksi. Junko Furuta akhirnya meninggal setelah penyiksaan yang berlangsung selama 2 jam pada hari itu. Takut tertangkap polisi, para pelaku lalu membungkus tubuh Furuta dengan selimut, meletakkan jenazahnya di drum volume 200 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada jam 8 malam, mereka membawa drum itu ke distrik Koto di Tokyo. Mereka lalu membuang drum itu ke tempat sampah. Setelah itu para pelaku menjalani kehidupan mereka seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Oke, kira-kira apa yang bikin pelaku ketangkep? Kalian betul banget. Semua kejahatan mereka mulai terbongkar ketika Miyano dan Joe Ogura ditangkap atas kasus yang sama sekali enggak berhubungan, penculikan gadis lain. Seorang gadis yang secara ajaib bisa selamat. Saat polisi menginterogasi para pelaku, mereka diinterogasi satu persatu. Jadi hal kayak gitu emang biasa dilakuin polisi. Jadi pas masuk ke kantor polisi, para pelaku juga udah dipisahin. Tujuannya biar mereka nggak bisa bikin alibi. Kalau kesaksian mereka nggak cocok, ya berarti salah satu bohong kan. Dan betul aja ketika diinterogasi ada sesuatu yang terasa aneh. Polisi curiga lebih jauh, dan ketika detektif nyebutin kasus orang hilang Junko Furuta yang nggak terkait, Miyano jadi panik. Miyano mengira kalau temannya udah ngaku, maka dia pun mengaku juga. Miyano juga membongkar nama teman-temannya yang lain. Jadi hal itulah yang bikin polisi bisa mengungkap kasus Junko Furuta. Pada 30 Maret 1989 atau 2 bulan setelah kematian Furuta, Miyano membawa polisi ke lokasi drum beton. Gak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku. Di persidangan, pengunjung menangis ketika mendengar rincian penyiksaan. Walaupun kasus ini dianggap brutal banget, tapi nggak ada satupun dari pelaku yang dijatuhi hukuman mati. Alasannya karena mereka semua di bawah 18 tahun. Hiroshi Miyano dijatuhi hukuman 20 tahun, sementara 3 pelaku lainnya hanya 7 tahun. Keempat pelaku itu mungkin udah dibebasin dari penjara sekarang ini. Untuk pelaku lain yang didatangkan Miyano untuk memperkaos Furuta nggak pernah terungkap. Entah karena sindikat yakuzanya, nggak ada yang tahu. Tapi kayaknya sih emang karena yakuza ya. Sehingga masyarakat menuntut reformasi. Aksi protes pun digelar, tapi tetap aja hanya ada 4 pelaku resmi. Di Jepang, kasus Junko Furuta jadi simbol ketidakadilan, kekerasan di luar nalar, dan sistem yang buruk. Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana.
Kasus ini menyedihkan banget. Bisa seorang gadis dengan cita-cita tinggi yang gak bersalah, tapi harus melalui rasa sakit yang gak terbayangkan karena gak ngelakuin apa-apa. Bener-bener gak ngelakuin apa-apa. Itulah kasus kita hari ini. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.